Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau dalam sholat berjamaah ada jamaah laki-laki yang berada di belakang jamaah perempuan? Misal, pada saat melaksanakan sholat Id yang sering terlihat tidak beraturan dan berantakan. Hukum posisi sholat berjamaah terdapat dalam hadis riwayat Muslim agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada saat sholat berjamaah yang hadir hanya laki-laki saja atau perempuan saja, maka saf yang terbaik adalah saf pertama. Tapi kalau dalam sholat berjamaah ada jamaah laki-laki juga ada jamaah perempuan, maka bagi jamaah laki-laki saf yang terbaik adalah saf paling depan, karena selain dekat dengan imam, lebih jelas dalam mendengarkan bacaan imam, dan juga jauh dari saf perempuan. Dan saf terburuk bagi jamaah laki-laki adalah saf paling belakang, karena dekat dengan jamaah perempuan dan jauh dari imam. Bagi jamaah perempuan, saf yang terbaik berdasarkan hadis riwayat Muslim adalah saf paling belakang, karena jauh dari laki-laki. Dan saf terburuk bagi jamaah perempuan adalah saf paling depan, karena dekat dengan jamaah laki-laki. Aturan sunnah posisi saf tersebut, baik untuk jamaah laki-laki maupun untuk jamaah perempuan, adalah untuk menjaga kemaslahatan dan untuk menghindari fitnah. Masalah akan muncul pada saat melaksanakan sholat Id. Tidak sedikit jamaah laki-laki yang saf sholatnya berada di samping bahkan di belakang saf perempuan. Dalam hal ini, mayoritas ulama, kecuali dari kalangan mazhab Hanafi, salatnya tetap sah, baik untuk jamaah laki-laki yang berada di samping atau di belakang saf perempuan, dan salatnya jamaah perempuan pun juga tetap sah, walaupun di sampingnya atau di belakangnya ada jamaah laki-laki. Karena sahnya salat bukan berdasarkan posisi saf salat, dan urutan saf salat itu merupakan sunnah Rasul, bukan wajib, yang mana apabila tidak diikuti atau tidak sesuai maka tidak akan batal salatnya. Jadi kesimpulannya, juga jawaban dari pertanyaan tadi, salatnya tetap sah hukumnya meskipun laki-laki berada di belakang jamaah perempuan, tapi hukumnya makruh karena meninggalkan sunnah untuk menempatkan jamaah laki-laki di saf terdepan dan jamaah perempuan di saf belakang, kecuali ada kondisi tertentu seperti keterbatasan tempat atau tidak adanya pemisah. Oleh karena itu, sebaiknya takmir masjid, DKM, atau panitia pelaksana sholat Id perlu menyiapkan tempat yang cukup untuk para jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Juga menyiapkan jalur untuk menuju ke tempat saf masing-masing jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, dengan izin Allah, penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.